Halo, nama aku Adam. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh. Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman dalam skala besar dengan waktu yang relatif lebih cepat. Teknik kultur jaringan menekankan lingkungan yang sesuai agar ekspan dapat tumbuh dan berkembang. Lingkungan yang sesuai akan terpenuhi bila media yang dipilih mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan sejarah dari teknik kultur jaringan. Perkembangan teknik kultur jaringan berawal dari perkembangan teori totipotensi sel yang dikemukakan oleh Swan dan Sladen di tahun 1838 hingga 1839. Mereka berhipotesis bahwa tumbuhan yang dikulturkan dapat tumbuh pada lingkungan yang sesuai sehingga sel-selnya mampu tumbuh dan berkembang karena memiliki sifat autonomi, yaitu sifat di mana sel-sel tumbuhan dapat bergabung menjadi satuan struktur dasar. Selain itu, sumber lain juga menyebutkan bahwa teknik kultur jaringan berawal pada tahun 1902 dengan tujuan untuk membuktikan teori totipotensi sel di mana Gottlieb Haberland melakukan penelitian guna memastikan bahwa sel somatik tumbuhan tingkat tinggi mampu menghasilkan embrio pada kondisi in vitro. Teori totipotensi sel sendiri menyatakan bahwa setiap bagian tanaman hidup membawa informasi genetik dan merupakan perangkat fisiologis yang lengkap untuk dapat tumbuh menjadi tanaman utuh yang baru apabila ditempatkan pada kondisi yang sesuai. Keuntungan dari teknik kultur jaringan konvensional yaitu dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak, anakan yang sama dengan hasil induknya, butuh waktu yang singkat, dan hasil yang lebih unggul dan bebas dari penyakit. Selanjutnya, keuntungan metode kultur jaringan modern dengan menggunakan kultur meristem melalui proliferasi protocorm-like body atau PLB. Teknik kultur jaringan yang diasosiasikan dengan standar aklimatisasi planet tinggi akan menghasilkan angka kelangsungan hidup yang tinggi. Teknik ini dapat menyebabkan munculnya sifat baru pada tanaman anak dan berbagai jenis mutasi. Keberadaan zat pengatur tumbuh di dalam media yang umumnya terdiri dari auksin dan sitokinin sangat menunjang keberhasilan teknik kultur jaringan tanaman seperti pembelahan sel, modifikasi apikal dominan, dan diferensiasi tunas. Kelemahan kultur jaringan diantaranya membutuhkan biaya investasi awal yang besar untuk pengadaan laboratorium, membutuhkan keahlian khusus, pengelolaannya lebih intensif karena dukungan energi listrik yang kontinu. Kemudian tanaman yang dihasilkan berukuran kecil dengan kondisi aseptik, memiliki permasalahan atau gangguan teknis seperti kontaminan, browning, daya tumbuh rendah, kemudian rentan terhadap tahap aklimatisasi sehingga memerlukan penyesuaian kembali ke lingkungan alam bebas. Macam-macam kultur jaringan. Yang pertama ada kultur meristem. Istilah meristem seringkali digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau lateral. Meristem sebenarnya adalah apikal dome dengan primodia daun terkecil. Biasanya berdiameter kurang dari 2 mm. Yang kedua ada kultur kalus. Kultur kalus adalah kultur yang diambil dari bagian eksplan yang sudah membentuk kalus. Dalam teknik kultur jaringan, produksi kalus biasanya dihindari karena dapat menimbulkan variasi. Terkadang, eksplan menghasilkan kalus baru, bukan tunas baru, khususnya jika diberikan hormon dengan konsentrasi tinggi pada media. Yang ketiga adalah kultur suspensi sel. Ini merupakan hasil dari kultur kalus di mana kalus biasanya didefinisikan untuk kumpulan sel-sel yang belum berdiferensiasi. Jika dipisahkan dalam kultur cair, maka disebut kultur suspensi. Kultur suspensi sel dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel tanpa membentuk tanaman lengkap baru. Berikut merupakan contoh dari kultur meristem, kultur kalus, dan kultur suspensi sel. Yang keempat yaitu kultur protoplas.
Kultur ini merupakan langkah lanjutan dari kultur suspensi sel, di mana dinding sel dari sel-sel yang disuspensikan dihilangkan dengan menggunakan enzim untuk mencerna selulosa sehingga didapatkan protoplasma, yaitu inti sel yang dikelilingi oleh membran semi-permeable. Dengan penghilangan dinding sel, materi asing dapat dimasukkan, termasuk materi genetik dasar DNA dan RNA, atau memfungsikan sel-sel dari spesies-spesies yang sepenuhnya berbeda. Yang kelima, yaitu kultur anter dan polen. Produksi kalus dan embrio somatik dari kultur anter dan polen telah berhasil dilakukan pada berbagai spesies. Anter diambil dari bunga yang masih kuncup. Yang menarik di sini adalah produksi embrio haploid, yaitu embrio yang hanya memiliki satu set dari pasangan kromosom normal. Ini dihasilkan dari jaringan gametofit pada anter. Jumlah kromosom dapat digandakan kembali dengan pemberian bahan kimia seperti kokisin, dan tanaman yang dihasilkan akan memiliki pasangan kromosom identik atau homozigot. Yang keenam, kultur endosperm. Yang diharapkan dari tanaman ini adalah menghasilkan tanaman triploid. Pada kultur ini, yang pertama kali dilakukan adalah menginduksi endosperm agar terbentuk kalus. Selanjutnya diusahakan agar terjadi diferensiasi, yaitu memacu terjadinya tunas dan akar. Yang ketujuh, kultur embrio. Kultur dari embrio yang belum cukup tua yang diambil dari biji memiliki dua macam aplikasi. Pertama, inkompatibilitas. Pada beberapa spesies atau kultivar yang timbul setelah pembentukan embrio akan menyebabkan aborsi embrio. Embrio seperti ini dapat diselamatkan dengan cara mengkulturkan embrio yang belum cukup tua dan menumbuhkannya pada media kultur yang sesuai. Beberapa alat yang digunakan dalam kultur jaringan, diantaranya laminar airflow kabinet atau lemari beraliran udara bersih, yaitu kabinet yang digunakan untuk isolasi, inokulasi, dan subkultur. Laminar airflow kabinet harus steril dan bebas dari debu yang dilengkapi dengan UV, lampu neon, dan blower. Kemudian ada autoclave, yaitu untuk mensterilkan alat-alat seperti botol kultur, pinset, skalpel, dan media kultur. Lalu ada destilator, yaitu untuk destilasi air sehingga diperoleh aquades. Kemudian ada hot plate, ini berperan untuk menghomogenkan senyawa-senyawa dalam media kultur dan untuk memanaskan media padat. Selanjutnya ada lemari es, yaitu untuk menyimpan stok-stok media kultur agar tidak cepat rusak. Yang selanjutnya ada rak inkubasi. Rak ini berfungsi untuk meletakkan botol-botol kultur setelah proses penanaman yang dilengkapi dengan lampu neon sebagai sumber cahaya. Kemudian ada shaker, yaitu alat penggojok botol kultur dan digunakan untuk mengocok eksplan yang ditanam pada media kultur cair. Kemudian ada botol kultur, ini botol tempat media dan untuk menanam eksplan kultur jaringan. Ukuran botol ini dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan kultur jaringan. Pemilihan botol diusahakan mulut botol yang kecil, bening, dan tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Kemudian ada shearing dan saringan sartorius, yakni menyaring zat-zat, khususnya zat pengatur tumbuh, vitamin yang bersifat molabel. Erlenmeyer, yaitu untuk menyimpan larutan stok dan 15 tempat penanaman media cair. Menurut Silalahi tahun 2015. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dan biasa digunakan dalam metode kultur jaringan. Yang pertama adalah media MS atau Murashige Enskog, yang terdiri dari makronutrien, mikronutrien, vitamin, iron, zat pengatur tumbuh atau ZPT, myoinositol, sukrosa, dan agar. Media ini berfungsi sebagai media yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan tanaman yang dikultur menjadi tanaman yang lengkap. Yang kedua ada ekspan tumbuhan, yang berfungsi sebagai bagian tumbuhan yang akan dijadikan bahan tanam awal dalam kultur jaringan. Yang ketiga ada zat pengatur tumbuh atau ZPT. Zat pengatur tumbuh yang umum digunakan adalah auksin dan sitokinin. Auksin seperti inoacetic acid, inosbutyric acid, dan naphthalene-acetic acid digunakan untuk induksi akar. Jika tujuannya untuk menginduksi tunas, maka eksplan dapat ditanam pada media yang mengandung sitokinin, seperti kinetin, zeatin, dan benzil adenin. Induksi kalus dapat digunakan auksin dan sitokinin dalam rasio yang sama. Yang keempat ada sukrosa, yang berfungsi sebagai sumber energi karena umumnya bagian tanaman atau eksplan yang dikulturkan bersifat heterotrof dan memiliki laju fotosintesis sangat rendah. Yang kelima ada agar, yang berfungsi sebagai pemadat media menjadi padat maupun semi padat.
Dan yang terakhir ada arang aktif yang berfungsi menyerap senyawa racun di dalam media selama kultur jaringan. Persiapan media diawali dengan pembuatan larutan stok berupa garam mineral makro dan mikro dengan formulasi yang sesuai. Ke dalam botol Erlenmeyer berisi media ditambahkan mineral, vitamin, gula, dan garam organik. Selanjutnya ditambahkan agar sebagai agen pemadat dan diukur pH-nya. Tentang pH yang ideal yaitu sekitar 5,6 hingga 7. Setelah itu media dimasak sambil diaduk hingga mendidih. Lalu dipindahkan ke gelas kultur dan ditutup dengan aluminium foil. Setelah itu media siap digunakan. Tahapan selanjutnya yaitu inisiasi. Sebelum diambil menjadi eksplan, tanaman donor diberikan praperlakuan seperti pemberian fungisida dan pestisida yang berfungsi untuk meminimalisasi kontaminasi. Tanaman donor yang digunakan tidak dapat terlalu muda ataupun terlalu tua. Pasalnya, tanaman muda memiliki kandungan fenol yang tinggi, sehingga kemungkinan browning menjadi meningkat. Sedangkan pada tanaman tua, sulit untuk tumbuh karena sifat totipotensinya yang rendah. Tahapan selanjutnya yaitu sterilisasi. Alat berbahan dasar kaca atau logam disterilisasi menggunakan oven dengan temperatur 150 derajat Celcius selama 1 jam. Sedangkan media disterilisasi menggunakan autoclave dengan temperatur 151 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer selama 2 jam. Sterilisasi pada alat lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan alkohol 70%. Sterilisasi juga perlu dilakukan pada organ yang akan dijadikan eksplan secara berulang menggunakan larutan sodium hipoklorit. Eksplan didapatkan dari pemotongan organ yang dilakukan di dalam laminar airflow cabinet. Multiplikasi merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan cara menanam eksplan pada media yang dilakukan di dalam laminar airflow cabinet. Selanjutnya, tabung reaksi yang telah ditanami eksplan ini akan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat steril dengan suhu kamar. Tahapan pengakaran merupakan tahap saat tunas yang sudah tumbuh dipindahkan ke media induksi akar agar terbentuk plantlet. Pengakaran ini dapat dilakukan secara in vitro maupun ex vitro. Aklimatisasi merupakan proses adaptasi dari tanaman hasil kultur in vitro atau plantlet terhadap cekaman lingkungan baru sebelum ditanam di lapangan. Kondisi lingkungan baru ini meliputi suhu, cahaya, maupun kelembaban. Terdapat beberapa ruang dalam laboratorium kultur jaringan, yaitu ruang preparasi untuk menyiapkan eksplan, membuat media kultur jaringan, mencuci dan menyimpan peralatan. Ruang timbang untuk penimbangan bahan kimia menggunakan timbangan analitik dan pembuatan larutan stok. Ruang stok untuk menyimpan stok larutan dan zat kimia untuk pembuatan media yang disimpan pada kulkas khusus. Ruang steril atau transfer memiliki tingkat aseptisitas yang tinggi karena digunakan untuk isolasi bagian tumbuhan yang akan ditanam. Terdapat laminar airflow cabinet sebagai alat penanaman eksplan dan lampu ultraviolet untuk sterilisasi ruangan. Ruang kultur. Dalam ruang ini dibutuhkan tingkat aseptisitas yang tinggi karena semua tanaman botol diletakkan di ruang ini. Pada ruang ini harus dalam kondisi ber-AC dengan suhu sekitar 18-25 derajat Celcius untuk penyaringan udara dan mempertahankan kultur agar tetap hidup. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Faktor pertama yaitu genotip. Perbedaan genotip pada tanaman akan menghasilkan respon yang berbeda setiap spesiesnya. Faktor kedua adalah media kultur, di antaranya komposisi hormon pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin, komposisi media seperti garam-garam anorganik, senyawa organik dan zat pengatur tubuh, lalu keadaan fisik media yang digunakan, contohnya medium padat, semi padat, atau medium cair. Faktor ketiga adalah lingkungan tumbuh dari eksplan seperti kuantitas dan kualitas cahaya, juga kebutuhan suhu optimum tanaman yang benar untuk pertumbuhan eksplan. Kemudian faktor terakhir adalah kondisi eksplan, di antaranya jenis eksplan, ukuran eksplan, umur eksplan, dan fase fisiologis jaringan yang digunakan.